Pohon belimbing emas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki tua yang sangat kaya raya yang tinggal di Vietnam. Dia memiliki 2 orang anak lelaki yang berbeda karakter. Anak lelaki pertama bersifat sangat serakah, dan anak lelaki kedua bersifat sangat baik hati. Ketika lelaki tua itu meninggal, mereka dibagikan harta. Abangnya yang sangat serakah ini mengambil hampir semua harta tersebut dan hanya dibagikan kepada adiknya sebuah lahan kecil dengan pohon belimbing. Adiknya tidak keberatan dan dia berkehidupan dengan menjual buah belimbing dari pohon belimbing tersebut. Namun sayang sekali, burung gagak sering sekali datang ke lahan tersebut dan sering memakan belimbing yang sudah masak. Awalnya adiknya tidak berani untuk mendekati gagak tersebut dan adiknya tidak tahu apa yang dilakukan gagak tersebut. Pada suatu hari adiknya memberanikan diri untuk mendekati gagak tersebut dan memohon kepada gagak untuk tidak memakan buah belimbing yang sudah masak. Adiknya berkata, "Jika kamu makan semua buah belimbing yang sudah masak, saya nggak tahu apa yang harus saya jual ke pasar dan keluarga saya akan kelaparan." Alangkah terkejutnya, gagak pun menjawab, "Saya butuh bantuan, tolong saya akan membeli belimbing ini dengan emas. Tolong bawakan saya 1 meter tas panjang, dan saya akan membawakan kamu ke tempat yang penuh dengan emas." Adiknya pun pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Adiknya meminta kepada istrinya membuatkan 1 meter tas panjang. Selesai membuat 1 meter tas panjang, adiknya menaiki punggung gagak dan adiknya dan gagak pergi ke tempat yang penuh dengan emas. Sesampainya di sana, adiknya mengisi tasnya penuh dengan emas. Selesai mengisi semua penuh dengan emas, adiknya pun menaiki punggung gagak dan terbang pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, adiknya dan keluarganya hidup bahagia dengan kemewahan. Abangnya merencanakan hal yang sama. Seperti dugaan juga, gagak menyuruhnya untuk membawakan 1 meter tas panjang. Karena dia rakus, dia meminta istrinya untuk membuat tas yang panjang. Ketika tas itu selesai, ia memanjat ke punggung si gagak dan pergi ke tempat yang penuh dengan emas. Sesampai di sana, ia mengisi tas besarnya dengan emas. Dia juga mengisi kantongnya dengan emas. Di perjalanan pulang, muatan terlalu berat untuk si gagak. Gagak terombang-ambing dan si abang yang rakus jatuh ke bawah ke dalam laut dengan tas dan kantong yang penuh dengan emas. Dia tenggelam terlalu cepat ke dalam laut. Akhirnya, si abang meninggal karena keserakahannya. Pesan moral yang saya dapat dari cerita tersebut adalah kita seharusnya tidak boleh memiliki sifat serakah atau dengki kepada orang lain, karena hal tersebut akan menimbulkan kita rasa ingin menguasai sesuatu secara pribadi demi kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Jadi kita selaku makhluk sosial harus selalu mensyukuri atas berkat yang Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena jika kita memiliki sifat serakah atau iri kepada orang lain, jadi itu merupakan sifat yang buruk bagi kita. Jadi teman-teman, kita tidak boleh memiliki sifat serakah atau dengki kepada orang lain. Sekian dan terima kasih.